Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur teks berita. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks berita. Mari kita simak baik-baik apa saja struktur teks berita. Pertama, struktur teks berita adalah lead atau teras berita atau kepala berita. Apa itu? Lead atau teras berita atau kepala berita adalah bagian pembuka teks berita. Letaknya adalah paling atas dan paling awal. Isi bagian dalam teks berita yakni unsur 5W plus 1H yang disajikan dengan singkat. Isi tidak bertele-tele dan langsung pada inti berita. Mengapa? Ini agar pembaca segera mengetahui informasi dan tertarik membaca secara keseluruhan isi berita. Berikut contoh lead atau teras berita. Jakarta, Kompas.com. Jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta berjumlah 17.951 orang hingga Kamis 23 Juli 2020. Dari total kasus positif itu, sebanyak 11.302 pasien dinyatakan telah sembuh, sedangkan 767 pasien lainnya meninggal dunia. Berita tersebut biasanya terdapat di awal paragraf atau di depan paragraf. Maka, hal tersebut dikatakan sebagai teras berita atau lead atau kepala berita. Selanjutnya, body atau tubuh berita. Apa itu? Body adalah bagian tengah dari sebuah teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan dari lead. Unsur 5W plus 1H yang ada di lead dikembangkan lebih jelas dan lebih terperinci lagi pada bagian ini. Oleh karena itu, bagian tubuh berita biasanya adalah bagian yang paling panjang karena memuat banyak informasi. Informasi yang biasanya dimuat dalam bagian tubuh berita yaitu penjelasan dari pertanyaan mengapa terjadi peristiwa tersebut dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Berikut contoh body atau tubuh berita. Di sini Ibu mengambil dari koran Kompas yang mana judul beritanya adalah mobil tangki meledak. Pada bagian pertama yaitu pada kalimat Semarang Kompas, truk tangki bahan bakar minyak Pertamina meledak di garasi PT Dharma Sentana Putra, kawasan industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 9 November dini hari. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang itu. Ini termasuk dari lead atau kepala atau teras berita. Tetapi yang sedang kita bahas adalah body atau tubuh berita. Yang manakah body atau tubuh berita? Di sini, pada tulisan yang kecil-kecil adalah termasuk contoh body atau tubuh berita. Mengapa?
Seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwa isi dari bodi atau tubuh berita memuat informasi yang paling panjang karena merupakan penjelasan dari pertanyaan mengapa terjadi peristiwa tersebut dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah leg atau tail atau kaki berita. Biasanya, ini merupakan kesimpulan dari berita itu tersebut. Kita lihat, leg yang kadang disebut tail adalah kaki berita yang letaknya di paling akhir dari sebuah teks berita. Bagian ini bisa memuat kesimpulan berita maupun informasi yang tidak terlalu penting. Kita lihat contohnya. Dari berita berjudul Mobil Tangki Meledak, legnya yaitu hingga pemeriksaan berakhir belum ada kepastian soal penyebab ledakan mobil tangki tersebut. Ini terdapat di akhir kalimat, yang mana bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari berita tersebut. Selanjutnya, susunan penyampaian itu pun disebut dengan struktur piramida terbalik. Bisa kita lihat diagram tersebut. Di sini terdapat gambar piramida terbalik. Yang pertama, judul berita. Kedua, teras berita. Selanjutnya, tubuh berita dan informasi tambahan atau disebut dengan leg atau kaki berita. Berita yang baik itu berita yang lengkap. Namun, tak cuma kelengkapan, urutan juga perlu diperhatikan dalam menyusun teks berita. Berita disajikan dalam struktur piramida terbalik. Informasi yang paling penting diletakkan di atas, yaitu pada bagian teras berita. Semakin ke bawah, informasi yang disampaikan semakin berkurang nilai pentingnya. Maka, hal tersebut harus dilakukan dalam membuat teks berita. Baiklah, untuk hari ini materinya sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.